Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga selalu sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita belajar ilmu ekonomi pada materi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia, media pembelajaran ekonomi kelas 10 ini dibuat oleh Ibu Naili Rohiso SE dari MAN 1 Gresik, ya, saya sendiri. Kompetensi inti: memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. Kompetensi dasar: mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan pembelajaran. Jadi kita kalau belajar itu harus tahu apa tujuan belajar hari ini, agar belajarnya bisa fokus, ya. Jadi melalui literasi atau media PPT, 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian kebutuhan dengan benar. Siswa dapat menyebutkan macam-macam kebutuhan manusia dengan benar. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian alat pemenuhan kebutuhan dengan benar. Siswa dapat menyebutkan macam-macam alat pemenuhan kebutuhan dengan benar. Masalah ekonomi adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan manusia? Adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak dapat terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Jadi kebutuhan dengan keinginan itu beda, ya. Kalau keinginan hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Jadi kebutuhan itu harus dipenuhi terlebih dahulu, baru memenuhi keinginannya. Macam-macam kebutuhan menurut intensitas. Kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah pangan, sandang, dan papan. Kalau pangan itu berarti makanan, ya, kebutuhan akan makanan. Sandang kebutuhan akan pakaian, dan papan adalah kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal. Dan kebutuhan sekunder, kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer.
Contoh perabot rumah tangga, telepon, peralatan untuk bekerja, kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah. Contohnya mobil mewah, kapal pesiar, perhiasan, dan lain sebagainya. Kebutuhan menurut sifat. Ada kebutuhan jasmani ya. Kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik manusia. Contohnya berolahraga, makan, dan istirahat. Jadi dengan berolahraga maka jasmani manusia akan sehat ya. Juga perlu memakan makanan yang bergizi serta harus beristirahat juga. Kemudian kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang bersifat rohani, berhubungan dengan jiwa manusia. Apa contohnya? Yaitu beribadah menurut agamanya, bersosialisasi, rekreasi, dan hiburan. Itu adalah termasuk kebutuhan dan contohnya dari kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut waktu. Jadi kebutuhan itu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Jadi tidak bisa ditunda pemenuhannya. Apa contohnya? Jadi kalau orang sakit itu harus segera berobat. Lapar harus segera makan. Itu kebutuhan sekarang. Artinya kebutuhan yang pemenuhannya tidak bisa ditunda. Kemudian kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang. Contoh, orang tua menabung atau mengikuti asuransi pendidikan untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Jadi disiapkan sekarang, tetapi untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan menurut subjek. Ada kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Apa itu kebutuhan individu? Yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya, kebutuhan akan alat bantu dengar. Di alat bantu dengar itu hanya dibutuhkan oleh orang yang pendengarannya masih kurang normal. Kacamata juga dibutuhkan pemenuhannya oleh orang yang matanya atau penglihatannya kurang normal ya. Cangkul juga dibutuhkan oleh petani, alat tulis dan buku bagi pelajar. Kebutuhan kolektif yaitu kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contoh, angkutan, jalan raya, rumah sakit, sekolah, termasuk pasar. Itu adalah contoh dari kebutuhan kolektif.
Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kondisi alam. Misalnya orang atau masyarakat yang domisilinya berada di daerah yang dingin. Nah, misalnya itu mereka akan membutuhkan baju atau jaket yang tebal, ya. Makanan juga membutuhkan makanan yang berasal dari santan misalnya, ya. Beda bagi mereka yang hidup di daerah panas, ya. Daerah yang panas, daerah pantai misalnya, mereka membutuhkan baju yang tipis. Nah, kemudian makanan juga membutuhkan misalnya sayuran, berarti sayuran yang bening, ya, yang segar, tidak mengandung santan, gitu. Kemudian faktor yang selanjutnya yang mempengaruhi kebutuhan adalah peradaban. Nah, jadi semakin tinggi peradaban manusia, juga semakin banyak pula barang-barang yang dibutuhkan pemenuhannya oleh orang tersebut. Kemudian ada faktor agama, ya, juga termasuk. Apa yang dimaksud dengan faktor agama itu mempengaruhi kebutuhan. Jadi misalnya suatu daerah yang didomisili oleh masyarakat yang beragama Islam, maka mereka banyak membutuhkan peralatan untuk beribadah. Contohnya membutuhkan mukena, membutuhkan sarung, baju takwa, tasbih, dan lain sebagainya. Kalau suatu daerah atau tempat yang penghuninya adalah beragama non-Islam, maka yang dibutuhkan adalah peralatan sesuai dengan agama tersebut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan adalah adat istiadat atau kebiasaan, ya. Jadi kebutuhan masyarakat itu sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat tersebut. Sekarang kita masuk ke materi kebutuhan manusia. Fokusnya adalah pada alat pemuas kebutuhan. Jadi alat pemenuhan kebutuhan manusia sering juga disebut dengan barang. Barang itu dapat berupa benda, goods, dan jasa atau service. Jenis barang berdasarkan cara memperolehnya. Ada barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang pemuas kebutuhan yang untuk memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan tertentu yang biasanya berupa uang. Contoh,
makanan, pakaian, dan perhiasan. Jadi barang yang pemenuhannya itu harus dengan mengorbankan tertentu atau pengorbanan tertentu yang biasanya berupa uang. Contohnya selain makanan, pakaian, perhiasan misalnya ya, minuman dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kita ingin memperoleh itu kita harus mengorbankan uang misalnya ya, atau tenaga. Kemudian barang bebas adalah barang pemuas kebutuhan yang tersedia hampir tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita tidak membutuhkan pengorbanan dan dapat mengambilnya begitu saja di alam. Contohnya udara untuk bernafas ya, pasir di padang pasir, dan es di kutub. Jadi karena tersedianya di alam ini melimpah, maka untuk memperolehnya itu tidak memerlukan pengorbanan. Udara untuk bernafas ya, kita bernafas setiap hari, setiap menit, setiap detik itu tidak memerlukan pengorbanan, gratis ya. Jadi udara itu bisa dicontohkan menjadi barang bebas dan menjadi barang ekonomi. Kalau barang bebas tadi udara untuk bernafas, tapi bagi orang yang sehat gitu kan ya. Kalau untuk orang yang sakit ya, yang memerlukan oksigen yang ada di tabung itu yang biasanya disediakan di rumah sakit, berarti termasuk barang ekonomi ya, karena membutuhkan pengorbanan ya, membayar dengan uang misalnya ya. Kemudian ada barang ilit. Apa itu barang ilit? Yaitu barang yang jika tersedia dalam jumlah berlebihan akan merugikan atau bahkan membahayakan kehidupan manusia. Contohnya adalah air dan api. Jadi air itu termasuk barang yang dibutuhkan oleh manusia ya, sangat dibutuhkan. Tapi kalau tersedianya itu terlalu banyak, maka akan menjadi hal yang membahayakan ya, atau kondisi yang membahayakan, yaitu banjir ya. Api juga gitu, termasuk contoh barang ilit ya. Tapi kalau tersedianya itu terlalu banyak, maka akan bisa merugikan atau bahkan membahayakan kehidupan manusia karena terjadi kebakaran. Selanjutnya, jenis-jenis barang menurut kegunaannya. Barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang siap pakai karena manfaatnya langsung dapat diambil. Contoh makanan, minuman, dan pakaian. Jadi barang yang langsung dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita tanpa ada proses mengolah, itu disebut dengan barang konsumsi. Kita butuh makan misalnya ya, sudah siap saji, kita tinggal makan saja ya. Minuman, kita
beli minum misalnya ya, kita tinggal minum, kita tanpa ada proses untuk membuatnya, maka minuman termasuk barang konsumsi. Pakaian juga, kita membutuhkan pakaian, langsung bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan tanpa adanya proses produksi, maka itu disebut dengan barang konsumsi. Jenis barang menurut kegunaannya yang selanjutnya adalah barang produksi. Apa itu barang produksi? Barang produksi adalah jenis barang yang berguna untuk menghasilkan barang yang lain. Barang produksi adalah istilah lain dari barang modal. Contoh, mesin jahit dan cangkul, serta contoh-contoh yang lainnya. Barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain, itu yang disebut dengan barang produksi. Jenis-jenis barang menurut proses produksinya. Barang mentah atau bahan baku. Barang mentah adalah bahan dasar untuk membuat barang lain. Barang ini sama sekali belum mengalami proses pengolahan. Misalnya kapas, kayu, dan hasil tambang. Itu adalah merupakan pengertian dan contoh dari bahan mentah atau bahan baku. Jadi barang yang atau bahan yang sama sekali belum pernah mengalami proses produksi. Ada barang setengah jadi, adalah barang yang telah melalui proses pengolahan tapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena belum menjadi produk akhir. Contohnya adalah kain untuk membuat pakaian, besi untuk membuat pisau, dan terigu untuk membuat kue. Jadi barang itu sudah pernah mengalami proses produksi tetapi belum siap untuk dipakai atau dikonsumsi. Itu namanya barang setengah jadi. Barang jadi adalah merupakan produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai menjadi barang siap untuk dipakai dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu adalah jenis-jenis barang menurut proses produksinya. Jadi ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Jenis barang menurut hubungannya dengan barang lain. Barang substitusi. Barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contohnya, gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Contoh lagi, misalnya mentega dengan minyak goreng gitu ya. Kalau tidak ada mentega bisa diganti dengan
minyak goreng ya, atau kalau tidak ada minyak goreng bisa diganti dengan mentega. Nah, barangnya beda tetapi mempunyai fungsi yang sama, seperti itu ya. Adalah gambaran tentang barang substitusi, adalah barang yang dapat saling menggantikan. Kemudian ada barang komplementer. Barang komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda yang lainnya. Contohnya mobil dengan bensin. Jadi kalau hanya ada mobilnya saja, tidak ada bensinnya, maka mobil itu tidak akan bisa berjalan. Nah, jarum dengan benangnya. Nah, kalau hanya ada jarumnya saja, tidak ada benangnya, maka tidak akan bisa bermanfaat. Nah, contoh lagi, layang-layang dengan benangnya. Jadi kalau layang-layang sudah dihubungkan dengan benangnya, maka akan bisa dipakai ya. Kopi dengan gulanya misalnya ya. Jadi akan mempunyai manfaat yang lebih. Maksudnya ya, mempunyai manfaat yang lebih apabila digunakan atau dipakai secara bersamaan. Itu yang dimaksud dengan barang komplementer. Selanjutnya, barang menurut kegunaannya. Ada guna bentuk atau form utility. Artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi karena perubahan bentuknya. Jadi barang itu akan mempunyai nilai guna yang lebih apabila sudah dirubah bentuknya. Misal, kegunaan sebatang kayu akan meningkat setelah diubah bentuknya menjadi kursi. Jadi kalau kayu yang masih gelondongan itu masih tidak ada nilai gunanya ya. Tapi kalau sudah dirubah menjadi kursi, menjadi lemari, menjadi meja dan lain sebagainya, itu akan mempunyai nilai guna yang disebut dengan guna bentuk. Guna waktu atau time utility. Artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya, jas hujan berguna pada saat musim hujan. Jadi jas hujan itu dipakai pada saat musim hujan. Jaket juga digunakan pada saat musim dingin. Nah, kemudian helm, nah, itu juga digunakan pada saat mengendarai sepeda motor misalnya. Itu termasuk kegunaan waktu atau time utility. Guna tempat atau place utility. Artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada tempat yang tepat. Misalnya, perahu berguna ketika berada di lautan. Jadi perahu itu
mempunyai nilai guna apabila sudah berada di lautan. Kalau perahu yang masih berada di daratan itu masih belum mempunyai nilai guna. Nah, selanjutnya adalah kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada pemilik yang tepat. Nah, misalnya jala lebih berguna bagi seorang nelayan daripada bagi seorang dokter. Jadi kalau jala dimiliki oleh seorang nelayan bisa digunakan untuk mencari ikan. Nah, tapi kalau dimiliki oleh seorang dokter tidak akan bisa digunakan. Nah, seperti juga jarum suntik. Nah, itu kalau yang memiliki adalah seorang dokter maka bisa digunakan untuk alat mengobati pasien yang sedang sakit ya. Tapi kalau dimiliki oleh seorang nelayan maka tidak akan bisa digunakan. Nah, berarti tidak memiliki nilai guna. Itu adalah materi tentang kebutuhan manusia dan alat pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, kita lakukan tanya jawab ya. Jadi setelah kita mempelajari teori-teori tentang kebutuhan manusia dan alat pemenuhan kebutuhan manusia, di sesi akhir ada tanya jawab ya. Nanti anak-anak yang menjawab ya. Jadi bisa langsung dijawab atau bisa digunakan untuk tambahan belajar di rumah. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Jelaskan dan sebutkan macam-macam kebutuhan menurut intensitas dan subjeknya. Selanjutnya, sebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Apa perbedaan antara barang dengan jasa? Mengapa kebutuhan manusia selalu bertambah? Selamat belajar anak-anak untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Pertemuan hari ini cukup ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.